Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kepada ketua kelas Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kalian masih ingat tak mata pelajaran kita sebelumnya? Sedikit lupa, Pak. Oh ya, maka dari itu hari ini Bapak akan membahas kembali pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, kali ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dan pada bab ini Bapak akan membahas banyak materi, yaitu pertama tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, yang kedua tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, yang ketiga metode dakwah dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yang keempat kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara, dan yang kelima ibroh, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil. Untuk memperjelasnya, Bapak akan menuliskan di papan tulis. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam. Kalian udah pada tahu enggak sejarah masuknya Islam di Nusantara? Belum, Pak. Nah, maka pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian. Pertama, kalau sejarah pasti banyak teori kan? Iya, Pak. Banyak teori, para ahli yang berpendapat tentang teorinya. Yang pertama, ada teori Mekah. Nah, teori Mekah. Apa teori Mekah ini? Ada yang tahu? Iya, Pak. Nah, teori Mekah ini yaitu para ahli atau para peneliti yang berpendapat bahwa agama Islam itu sebenarnya masuk dari Mekah, yaitu dengan pedagang-pedagang Mekah yang membawanya masuk ke Indonesia atau Nusantara. Landasannya atau dasar dari teori Mekah ini yaitu adanya perkampungan Arab di Sumatera. Ada yang pernah pergi ke Sumatera? Belum, Pak. Duh, kasihan ya, nanti Bapak ajak ke sana. Baik, Pak. Selanjutnya, teori Persia. Sama juga tadi dengan teori Mekah. Kalau teori Persia, para ahli berpendapat bahwa yang menyebarkan Islam pertama di Nusantara yaitu pada para musafir dari Persia. Persia ini kalian tahu nggak sekarang? Ada daerah mana? Tidak tahu, Pak. Daerah Iran ya. Ingat itu, daerah Iran. Selanjutnya yaitu teori Gujarat. Angkat Gujarat pasti kalian pernah mendengarnya kan? Iya, Pak. Nah, yaitu Gujarat itu suatu daerah di barat India. Dan para ahli juga berpendapat bahwa masuknya Islam ini sebenarnya dari Gujarat. Selanjutnya dari teori Cina. Kalau kita berpikirkan bahwa di Cina ini sebenarnya zaman dulu tidak ada orang Islam, tapi kenapa bisa masuknya Islam itu pertama dari Cina? Karena sebenarnya dulu peradaban di Cina itu sudah sangat maju. Pada zaman dulu peradaban Islam di Cina sudah sangat maju hingga menyebar ke Nusantara. Namun dari keempat teori ini kita tidak bisa menyalahkan salah satunya atau membenarkan salah satunya. Semuanya adalah pendapat para ahli dan para peneliti. Dan kita sebagai pelajar, kita sebaiknya adalah mempelajari atau mencari kelebihan dan kekurangan dari metode dari teori ini. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh siapa saja
yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Tokoh-tokoh. Kalau mendengar kata tokoh, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Bangun, Pak. Aduh, itu bahasa Melayu anak-anak. Maaf, Pak. Di sini kalau bahasa Indonesia tokoh itu ialah orang atau manusia yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kalau di Indonesia atau di Nusantara yang paling terkenal yaitu di siapa tokohnya? Wali Songo. Nah, betul sekali kamu, komentar ya. Ya, Bapak sekarang akan menjelaskan tentang Wali Songo, yaitu tadi kan kamu menjawab Wali Songo. Kamu tahu enggak Wali Songo itu apa? Gak tahu, Pak. Oh, kamu enggak tahu? Kita masih belajar, Pak. Ya, Bapak akan menjelaskannya. Wali Songo yaitu yang biasa orang menyebutnya itu 9 wali, yaitu para pendakwah yang mengajarkan Islam, yang menyebarkan Islam di daerah Pulau Jawa. Dan dari 9 wali ini seperti Sunan Gresik, Sunan Maulana Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan semuanya tersebar di Pulau Jawa, dan mereka memiliki gaya dan ciri khas masing-masing dalam menyebarkan agama Islam. Seperti Sunan Bonang, beliau lebih mengajarkan Islam lebih kepada tembang-tembang atau lirik-lirik, seperti lirik-lirik sekarang kan. Ada yang tahu enggak lagu lirik-lirik? Tahu, Pak. Ya Kak, kamu belajar dari mana? Tahu dengar cuman, Pak. Cuman dengar. Dengar. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Beliau, ciri khas beliau lebih kepada mengajarkan kepada masyarakat kecil, lebih kepada pendidikannya. Beliau membangun pesantren-pesantren. Nah, dari kedua wali tersebut sudah kita ketahui perbedaannya, bahwa para wali tersebut memiliki ciri khas masing-masing dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu metode atau cara yang digunakan oleh para wali dalam menyampaikan ajarannya. Kalian tahu nggak apa saja metodenya dan cara-caranya? Belum, Pak. Nah, yang pertama itu perdagangan. Tahu kan perdagangan? Oh, tahu, Pak. Nah, perdagangan. Awal mulanya para pendakwah ini mengajarkan agama Islam itu lewat perdagangan. Maka tadi yang sejarah masuknya Islam ini, yang ada teori Mekah itu apa, semuanya itu pertama dibawa oleh para pedagang dari negeri masing-masing. Dari situlah agama Islam berkembang di Nusantara. Selanjutnya perkawinan. Tahu kan kawin kan? Tahu dah. Semuanya bikin kawin kan nanti? Iya dong. Perkawinan ini juga sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, di mana misalnya kan para wali menikah dengan masyarakat Nusantara, dengan wanita-wanita di Nusantara. Tentunya setelah menikah wanita tersebut akan masuk Islam dan anak keturunannya pun akan masuk Islam. Dan yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan itu tidak kalah pentingnya. Namun pendidikan zaman dahulu dengan sekarang itu berbeda. Dulu para wali mendirikan sebuah lembaga pendidikan itu berbentuk pesantren. Zaman sekarang juga ada pesantren-pesantren. Namun pesantren zaman dahulu dengan pesantren sekarang itu perbedaannya jauh. Kalau pesantren dulu itu lebih kepada agamanya, dia mengaji kitab. Zaman sekarang juga ada mengaji kitab, namun dibarengi oleh pendidikan-pendidikan modern atau budaya-budaya modern. Makanya pesantren zaman sekarang lebih dikenal sebagai pesantren modern. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tahu apa? Ya, Pak, lanjut. Oke, tentang pesantren.
Yang selanjutnya yaitu kesenian. Kalian tahu nggak kesenian? Coba sini. Apa itu seni? Atau Seni. kalian cuma tahu kalau seni itu biasa orang main gitar itu seni, atau melukis itu seni? Seni yang berbau keindahan, Pak. Seni itu ya, seni itu memang satu keindahan. Jadi pada zaman dahulu para wali itu menyebarkan agama Islam dengan kesenian. Contohnya yaitu dengan wayang-wayang. Seperti Sunan Gunung Jati atau Sunan yang lainnya, beliau menyebarkan agama Islam itu dengan permainan wayang. Permainan wayang itu kan sebenarnya sudah ada di Nusantara sejak zaman dahulu. Namun para wali tidak menghilangkan budaya tersebut, namun hanya menambahnya dengan sedikit aura Islam gitu. Jadi seperti ada selawat-selawat, para wali menambahkan selawat-selawat di dalamnya, atau cerita dari para nabi dari itu. Selanjutnya dari sosial masyarakatnya. Nah, sosial masyarakat ini berperan sangat penting lagi. Contohnya ialah misalnya para wali itu menyebarkan agama Islam di suatu kerajaan. Wali tersebut bisa mengajak suatu raja di suatu kerajaan masuk Islam, maka seluruh masyarakatnya pun masuk Islam. Karena apa? Pada zaman dahulu itu orang-orang jika ingin orang-orang itu sangat tunduk terhadap kekuasaan, terhadap pemerintahannya. Makanya jika rajanya masuk Islam, maka masyarakatnya pun akan masuk Islam. Seperti kerajaan Gua-Talo. Nah, itu kan pertama masyarakatnya, rajanya itu bukan pemeluk Islam, tapi karena ada Datuk di Bandang itu yang menyebarkan agama Islam, dia bisa berhasil membuat raja dari Gua-Talo tersebut masuk Islam, maka seluruh masyarakat di Gua-Talo itu masuk Islam juga. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan. Kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di Nusantara. Sebelum Bapak melanjutkan ini, kalian tahu enggak kerajaan Islam ya? Kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia itu kerajaan apa? Majapahit, Pak. Aduh. Kerajaan Islam itu kan kerajaan bukan Islam, itu Buddha. Kerajaan Mataram. Kamu ini lebih parah lagi. Samudra Pasai, Pak. Hah, kamu betul. Baik. Ya, Bapak akan menjelaskan Samudra Pasai. Tapi sebelum membahas ini, tahu nggak bahwa Samudra Pasai itu terletak di mana? Di pulau apa? Di pulau? Pulau Samudra, Pak. Pulau Selo, Pak. Pulau Samudra itu. Pulau Selo. Pulau Sumatera. Oh. Nah, ini dulu kenapa Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena kerajaan ini paling dekat wilayah Nusantara itu. Pertama kali para pedagang itu apa ya, kalau di pelabuhan itu apa namanya? Kapal, Pak. Bukan, biasa orang mampir di pelabuhan itu. Nah kan para pedagang Islam pertama itu mampirnya di Samudra Pasai ini. Makanya kerajaan Islam pertama itu di Samudra Pasai. Namun selain Samudra Pasai, banyak lagi kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini. Seperti di Jawa, Kerajaan Banten, Kerajaan Demak. Di Kalimantan, ada yang tahu nggak kerajaan Islam di Kalimantan? Kesultanan. Pak. Sultan Sambas, Pak. Selain Sambas, Mumpawa. Sambutiana. Ketapang. banyak kan? Dan lain-lain. Pernah nggak kalian berkunjung di sana? Pernah, Pak. Alhamdulillah kalau pernah ya. Berarti kalian masih bisa menghargai sejarah. Nah selanjutnya ini yang paling penting dari pembahasan kita kali ini, yaitu ibroh
atau pelajaran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari mempelajari sejarah masuknya Islam, tokoh-tokoh, metode. Kalian bisa nggak menjawab apa yang dapat kita ambil dari, misalnya dari Wali Songo? Apa yang dapat kita ambil keteladannya, sikap beliau saat mendakwahkan? Ada enggak? Coba. Misalnya sikap dia sabar atau gigih. Nah, jadi gini ya. Jadi ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari materi kita pada pagi hari ini yaitu kegigihan atau kesabaran para wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Hingga saat ini bumi Nusantara kita damai. Tidak seperti negara-negara tetangga kan yang minoritas Islam, dan Islam seperti kita dihancurkan atau diapakan gitu kan. Jadi kesabaran dan kegigihan para wali songo patut kita teladani sikap beliau dalam menyampaikan ajaran Islam. Tentunya tidak mudah, namun beliau dengan sikap ramah tamahnya, dengan sikap rendah hatinya, beliau bisa mengambil hati dari para masyarakat Indonesia. Nah, sekian dari Bapak. Nah, sebelum Bapak menutup materi pelajaran kita kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, paham. Siap, cukup. Oke, baiklah. Kalau paham, nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca lagi ya bukunya. Siap Pak. Jangan sampai seperti hari ini lagi Bapak hanya menjelaskan, kalian tidak bisa menjawab, gitu kan? Siap Pak, maaf Pak. Ya, Bapak maklumi, Bapak pun minta maaf. Tapi sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau ketua kelas memimpin doa penutup. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak ucapkan terima kasih pada kalian karena telah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, karena berpartisipasi dalam pelajaran kali ini. Bapak undur diri dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.